Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kaya bisa nikmat, bisa istidraj atau azab. Orang berpangkat bisa nikmat, bisa istidraj atau azab. Kesehatan atau kenikmatan yang lain bisa bermakna nikmat, bisa bermakna istidraj atau azab. Tetapi yang bisa saya pastikan bahwa ini benar-benar nikmat, tidak bisa ditafsiri yang lain adalah di saat seseorang tersebut diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa beribadah, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa melaksanakan sholat tahajud, apalagi bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini luar biasa ini. Bahwa kenikmatan kita bisa bersujud yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak sembarangan. Kalimat sujud itu pernah menjadi bumerang kepada iblis ketika iblis itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Gak mau iblis itu. Maka di saat kita diberi kesempatan oleh Allah semacam ini nikmat yang luar biasa. Andaikan boleh kita merangkak demi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita akan merangkak. Karena apa? Karena saking pentingnya, saking besarnya fadilah dan keutamaan sholat subuh berjamaah. Malah ada keterangan di saat kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya hampir kita melaksanakan tahajud sepenuh malam. Karena itu kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, kalau nggak keliru sekarang masih bulan Rajab apa terakhir? Hampir kita masuk besok kalau nggak keliru ya. Kita akan memasuki bulan Sya'ban. Masih ada, mari kita memohon kepada Allah supaya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makin semangat, makin ikhlas untuk melaksanakan ibadah, sehingga nanti kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ikutin saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana.
jemaah sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa bulan Rajab dikenal dengan Syahrul Istighfar. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk membaca istighfar yang banyak, memohon maaf kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, karena kita akan segera menghadapi bulan Ramadan. Istilah di dalam ilmu thariqah, di bulan Rajab ini kita bertakhalli. Bertakhalli artinya bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita. Dengan apa? Dengan istighfar. Lebih daripada itu, kita tahu bahwa istighfar itu merupakan media agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama diampuni dosanya, yang nomor dua Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan yang nomor tiga Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena itu, ayo, ibarat orang mau bertemu dengan sesuatu yang istimewa, kita ini membersihkan diri kita, ya. Dengan apa, Kiai? Ya, kalau zahirnya ya kita mandi, tapi secara batin kita bersihkan dengan istighfar. Silakan baca istighfar, astaghfirullahaladzim boleh, Rabbana zalamna anfusana boleh, Sayyidul Istighfar misalnya, silakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Silakan. Bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah boleh, bahasa Indonesia silakan. Intinya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti para jemaah sekalian, besok ini masuk bulan Sya'ban. Sya'ban disebut sebagai Syahrus Sholati 'alal Mukhtar. Kita memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertahalli. Tahalli itu artinya berhias. Setelah mandi kita berhias. Setelah membersihkan diri kita berhias. Berhias dengan apa? Berhias dengan membaca sholawat. Ketika kita membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sholawat yang lain, mau sholawat nariyah boleh, sholawat tibil kulub boleh, sholawat badar boleh, sholawat burdah boleh, sholawatlah. Yang paling pendek yang sering saya baca di pesantren adalah sallallahu ala Muhammad. Perbanyak itu dengan membaca sholawat. Karena apa para jemaah sekalian? Di saat kita membaca sholawat dan menyebut nama Nabi Muhammad disebut berulang-ulang, maka sifat mahmudah, sifat yang baik dari Kanjeng Nabi itu, ini akan nular kepada kita. Kalau saya istiqomah baca surat Al-Muluk, Pak Ustaz. Surat Al-Muluk. Surat Muluk tahu ya? Surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan sebagainya. Sampai terakhir itu qul ara'aitum in asbaha ma'ukum wa uram faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini kalau orang rajin surat Al-Muluk, muluk artinya kan kerajaan tuh. Itu biasanya pengaruh daripada Al-Muluk itu nempel kepada jiwa, kepada badan seseorang. Itu wajar dan itu otomatis. Misalnya orang membaca ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum Asmaul Husna ya hayy ya qayyum 1000 kali. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diterangkan, orang yang istiqomah baca membaca ya hayy ya qayyum 1000 kali, itu rezekinya dilancarkan, disenangi banyak orang, makmurlah hidupnya.
Saya amalkan itu. Ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum. Pengaruh daripada bacaan. Nah, ketika kita sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka para jemaah sekalian, pengaruh daripada sholawat nama Nabi Muhammad itu nempel kepada kita. Ya, sama dengan Bapak lah, yang diucapin tiap hari, saya takut, saya takut, saya takut, 1000 kali ngomong begitu. Jadi penakut nanti. Tapi ketika Nabi Muhammad disebut, sifat yang baik dari Nabi Muhammad itu akan nular, nempel kepada kita. Nah, ini para jemaah sekalian, sifat-sifat yang baik itu. Karena itu perbanyak baca sholawat. Selain sholawat itu diperintah oleh Allah, manfaat dan fadilah sholawat luar biasa. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling utama, yang paling tampak menurut aku, akan tampak kelihatan semua besok dari kiamat, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Mari, ada kesempatan kita membaca sholawat tibil qulub ya, bersama-sama dari tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada kita dari segala mara bahaya dan penyakit. Bersama ikutin saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Para jemaah sekalian, setelah kita rajin baca sholawat ini sebagai ikhtiar, baru nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, akan merasakan nikmat ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, nikmat ketika kita melaksanakan sholat tarawih, nikmat ketika kita berpuasa, nikmat ketika kita sholat lail, nikmat ketika kita baca Quran. Mengapa merasa nikmat? Karena kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya, yang kita kenal dengan istilah tariqat bertajalli. Terasa nikmat, terasa nyaman kita beribadah. Kenapa bisa, historinya kenapa bisa terjadi? Empat mazhab. Oh ya, baik. Kembali Hanafi. Oh ya, baik. Rata-rata bacaan sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bismillah ya. Saya disuruh jadi imam, janganlah gitu. Takut nggak sama. Saya dengar dari belakang Ustadz di sini Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab yang lain tidak baca Bismillah, Pak. Di Mekah waktu di Madinah Bapak umroh atau haji nggak baca Bismillah kan?
Mungkin dirahasiakan atau dipelankan suaranya. Jadi kronologisnya sederhananya begitu. Karena ternyata begini, memahami terhadap nas-nas Al-Quran itu memang sudut pandangnya macam-macam. Yang saya bilang tadi. Misalnya orang memahami salah satu quru. Ketika kita, ibu, saya langsung ibu. Ibu melakukan iddah karena berpisah dengan suami. Maka lakukanlah iddah salah satu quru. Salah satu quru itu ada yang memaknai 3 kali suci, ada yang memaknai 3 kali haid. Wah itu. Padahal kalimatnya salah satu quru. Muncul semacam itu namanya khilafiyah, Pak. Khilaf dalam masalah madhab. Itu biasa dan itu dibenarkan. Tidak apa-apa ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai alergi. Loh, di sana kok begini, di sana kok begitu. Asal masih dalam koridor khilafiyah, masalah boleh dipersengketakan, kita nggak usah komentar. Kecuali hal yang mujma' alaih, sesuatu yang sudah disepakati. Kalau istilah Ki Ma'ruf Amin itu ada perbedaan, ada penyimpangan. Kalau perbedaan boleh berbeda. Tapi kalau menyimpang baru kita tegas. Jadi sekali lagi keempat, karena 4 madhab ini yang bisa ditelusuri, bisa dideteksi dengan secara ilmiah. Karena kalau tidak ada dasar, saya misalnya, Kiai Misbah itu ngaji di mana sih dia? Jawabannya jelas saya dulu nyantri di Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Guru-gurunya jelas, kitab tauhidnya jelas. Mulai dari kitab Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, Ad-Dasuki dan seterusnya, Al-Hikam terakhir saya baca. Kitab fikihnya apa? Sulam Taufid, Sulam Safina, Fathul Qorib. Apa kalau kitab yang di Sanawiyah? Tuhfatul Tulab, Fathul Mu'in. Jelas saya naik ke atas ketemu gurunya. Lah, kalau saya ikut madhab selain 4 ini, Pak, pertanyaan saya, Bapak dari mana jalurnya? Misalnya, saya ikut madhab Az-Zahiri. Dari mana Bapak? Bapak mengatakan saya ikut madhab Ja'fari. Dari mana Bapak? Jalurnya maksudnya, ngajinya dari mana? Kalau dari Ustadz Google ya, bagaimana bisa dipercaya? Ya, mohon maaf itu jawaban saya berkaitan dengan fenomena adanya madhab. Dan jangan sampai ada kampanye mengatakan gak usah kiai-kiaian lah, gak usah ulama-ulama. Ulama kan manusia, kiai juga manusia. Madhab itu Syafi'i, Hambali, manusia juga bisa salah. Terus langsung kepada Quran hadis. Quran hadis langsung katanya. Dari mana ente tahu pemahaman ini kalau tidak melalui jalur ulama? Ya sesat menyesatkan nanti. Saya tanya, terus kalau saya nggak boleh bermadhab, ikut madhab siapa? Memaknai Quran dan hadis kan tidak semua orang alim, ibu-ibu nggak ngerti semua soal Quran. Dia jawab, lah kita maknai sendiri. Enggak, yang dimaksud maknai sendiri siapa yang memaknai? Ya saya yang memaknai. Oh berarti saya suruh ikut madhabnya Anda. Ya kira-kira begitu. Lah saya dilarang bermadhab, kok saya disuruh bermadhab ikut madhab Anda? Namanya penipuan ini kata saya. Untuk itu para jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh ulama Indonesia, ulama Nusantara, ulama dunia, dengan definisi yang sudah kita ketahui berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang bagian daripada penjagaan Allah terhadap agama Islam ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ngantuk Allah gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Quran. Tapi maksudnya ajaran Rasulullah. Pasti dijaga sama Allah. Entah lewat hafidh, entah dengan para ulama memahami tentang agama. Penyelewengan itu terus akan diluruskan oleh para ulama di setiap zamannya.
bagian daripada itu. Karena itu kalau ada orang tarik mana, saya sebenarnya di satu sisi kalau ada, mohon maaf, orang yang kemarin ada ajaran baru hakikoh, apa itu? Di apa? Hakiko gitu ya. Apa tadi? Hakiko. Di mana itu, Pak? Di Jawa Barat atau Aceh? Oh, di sana ya, di daerah Jawa ya. Sudah dikomentari sama para ulama. Di mana ajarannya ada ritual mandi bareng laki perempuan. Ya, yang paling semangat yang muda-muda ini. Nggak beres itu. Nggak ada cerita begitu, nggak ada macam ajaran agama begitu, nggak ada itu. Begitu Pak ya. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Dan tetap saya katakan, dalam memahami syariat bermadhab. Madhab yang aman ya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Insyaallah ustaz-ustaz di sini tahulah. Karena apa kita bermadhab? Karena memang perintah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti agama, tanya kepada ulama. Lah ulama yang dimaksud itu siapa Pak Kiai? Kita mengatakan 4 madhab ini karena aman. Saya akan mau zikir sama Ustadz Faruk, kemudian disuruh buka tanya jawab. Saya tutup sekali lagi dengan zikir, mudah-mudahan majelis ini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah dengan niatan ya Allah, dengan barokah Al-Fatihah sampaikan pahalanya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullah salamu alaihi wa ala jami ahli baiti wa dzurriyyati ajmain wa ala jami sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil. Summa ila jami' syaikhina wa bil khusus jami' syaikhina fil ma'sid akhiri awalan wa akhiran. Juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada seluruh keluarga kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita, suaminya kalau ada yang meninggal, istrinya kalau ada yang meninggal, termasuk istri saya, namanya ibunya Hajah Mamah Mukarramah. Saya mohon barokah doa, kita bersama-sama berdoa dan membaca Al-Fatihah. Annallahu yaghfiru dzunubahum, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Wa nawwarallahu darihahum, dan Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya di dalam kubur mereka. Wa ayyida alana berkati mu'asrari mu'ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca istighfar dan baca sholawat. Membaca istighfar mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita. Ikutin bacaan saya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Selanjutnya mari membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau yang akan memberi syafaat, yang akan memberi pertolongan kepada kita besok di hari kiamat. Di saat tidak ada yang berani memberi syafaat, tidak ada yang diberi izin oleh Allah untuk memberi pertolongan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikuti bacaan saya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Mari kita doa bersama-sama, mohon keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Allah segera angkat penyakit pandemi ini dari muka bumi ya Allah. Kita aminkan dari tempat ini dan dari rumah masing-masing. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima jarat bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima jarat bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima jarat bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abdur rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abdur rasuluk wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ikutin saya. Ya Allah, 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 ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bersama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila al-fakir saya ada kalimat yang kurang pas, kalimat atau ucapan yang tidak pantas saya ucapkan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.